Halo semuanya kelas 10 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika semester 2 atau semester genap, yaitu tentang dinamika gerak. Baik, yang pertama kita bahas adalah gaya berat atau disimbolkan dengan W. Kalau dikatakan gaya berat, yaitu gaya yang disebabkan oleh pengaruh daripada gravitasi. Oke, itu dia. Kalau gaya berat, di mana arahnya? Arah daripada gaya berat selalu menuju pusat bumi. Oke, itu dia yang namanya gaya berat. Nah, misalnya di sini ada sebuah benda pada suatu bidang. Ini bendanya dengan massa M. Maka gaya beratnya selalu menuju pusat bumi, atau boleh kita buat selalu ke bawah. Ini dia W. Rumusnya adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Oke. Nah, itulah dia yang namanya gaya berat. Selanjutnya kita bahas tentang yang namanya gaya normal. Atau disimbolkan dengan N. Nah, kalau dia gaya normal itu adalah gaya kontak atau gaya sentuh. Gaya sentuh antara benda dengan bidang. Nah, itu dia gaya normal. Lalu kalau dia arahnya adalah selalu tegak lurus. Selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, itu dia. Itulah yang namanya gaya normal. Lalu apa rumusnya? Rumus mencari gaya normal tidak ada yang tetap, tergantung daripada posisi benda atau letak benda. Contoh, misalnya di sini ada sebuah benda terletak pada suatu bidang. Nah, ini bidang, lalu ini ada bendanya dengan massa M. Maka kalau kita tentukan kemana arah gaya normal tegak lurus bidang melalui benda. Ini bidang, ini bendanya, berarti tegak lurus bidang, berarti ke atas. Nah, inilah gaya normal. Sedangkan kalau ke bawah tadi, yang selalu ke bawah, itu namanya adalah gaya berat atau mg. Nah, karena gaya normalnya ke atas atau pada sumbu Y, maka kita ambil sigma Fy sama dengan 0. Kalau sigma Fy sama dengan 0, berarti atas dikurang bawah sama dengan 0. Gaya ke atas adalah N, dikurangi gaya ke bawah, berarti mg sama dengan 0. Maka kita peroleh rumusnya gaya normal sama dengan M dikalikan dengan G. Itu dia rumus gaya normal jika posisi benda seperti ini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya di sini ada sebuah benda pada bidang datar. Oke, dengan massa M. Nah, jadi kalau kita tentukan kemana arah gaya normal. Gaya normalnya ini bidang,
ini bendanya, berarti gaya normalnya ke atas. Nah, ini dia gaya normal. Sedangkan ke bawah adalah mg. Lalu apa bedanya? Misalnya benda ini ditarik dengan gaya F. Nah, seperti ini. Benda itu ditarik dengan gaya F, membentuk sudut sebesar theta. Nah, itu dia. Lalu kalau kita uraikan ini gaya ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka nanti ke sini dia. Ingat, penguraian gaya adalah dekat surut dikalikan dengan cos, jauh surut dikalikan dengan sin. Maka di sini adalah F cos theta, sedangkan ke sini adalah F sin theta. Nah, karena gaya normalnya pada sumbu Y, maka kita buat sigma Fy sama dengan 0. Atas dikurang bawah, gaya ke atas ada normal. Kemudian ada lagi F sin theta. Kenapa dia ditambah? Karena sama-sama ke atas. Habis dia ke atas, dikurang ke bawah, berarti dikurang mg sama dengan 0. Maka kita peroleh n sama dengan mg dikurang F sin theta. Oke, itu dia untuk mencari gaya normalnya. Contoh yang ketiga, misalnya seperti ini. Nah, ini bidangnya. Lalu di sini ada sebuah benda. Nah, di bawah. Kok bisa lengket bendanya? Nah, misalnya benda ini diberikan gaya ke atas dengan gaya sebesar F. Kita tentukan gaya normal. Kemana gaya normalnya? Apakah ke atas? Tidak. Karena bendanya berada di bawah ini, ya kan? Berarti kemana gaya normalnya? Ke bawah. Kesinilah gaya normal. Tegak lurus bidang melalui benda. Lalu gaya beratnya kemana? Ke atas? Tidak. Gaya berat selalu ke bawah. Bagaimanapun posisi benda, gaya berat selalu ke bawah atau menuju pusat bumi. Inilah disebut mg. Nah, gaya normal pada sumbu Y, maka kita ambil sigma Fy sama dengan 0. Atas kurang bawah, siapa ke atas? F. Cuman ini yang ke atas. Dikurang ke bawah, dikurang n. Ada lagi dikurang mg sama dengan 0. Maka kita perlu di sini n sama dengan F dikurangkan dengan mg. Jadi tidak ada rumus gaya normal yang pasti, tergantung daripada posisi benda atau letak benda. Itu dia. Contoh berikutnya, misalnya di sini ada bidang. Nah, di sini ada sebuah benda dengan massa m didorong atau ditahan dengan gaya F ke kiri. Lalu kita lukis gaya-gayanya untuk mencari gaya normal. Gaya normalnya kemana? Ini bidang, ini bendanya, berarti gaya normal ke kanan. Ini dia. Lalu gaya berat kemana? Ingat, gaya berat selalu ke bawah atau menuju pusat bumi. Ini dia mg. Nah, kita lihat gaya normalnya itu pada sumbu X. Ini kan pada sumbu X. Nah, karena pada sumbu X berarti kita ambil sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 berarti kanan dikurang kiri sama dengan 0. Maka n dikurangkan dengan F sama dengan 0. Maka rumus n sama dengan F. Nah, itu dia. Oke. Contoh berikutnya. Nah, misalnya seperti ini. Pada bidang miring misalnya. Ini theta. Lalu di sini ada benda dengan massa m. Oke. Maka kita tentukan kemana normal. Ini bidang. Tegak lurus bidang. Kira-kira seperti ini.
normal. Lalu ke bawah itu namanya mg. Nah, ini kita uraikan dulu. Ya, kita uraikan dulu. Berarti ke sini, kalau di sini theta, maka di sini namanya juga theta. Maka dekat sudut dikali cos mg cos theta. Lalu ke sini mg sin theta. Nah, yang mana sumbu x-nya? Jadi kita ambil nanti adalah yang ini sumbu x, sedangkan yang ini adalah sumbu y. Kita lihat normal pada sumbu y, berarti sigma fy sama dengan 0. Atas n ke bawah mg cos theta, berarti n dikurang mg cos theta sama dengan 0. Maka n sama dengan mg cos theta. Itu dia. Oke. Jadi perlu diingat, arah gaya normal tergantung daripada letak bendanya, dan rumus gaya normal juga tergantung daripada posisi bendanya. Gitu dia. Jadi tidak ada rumus mencari gaya normal yang tetap atau yang konstan, ya, atau yang tertentu, entah apalah itu, ya. Oke, itulah yang namanya gaya normal. Sekarang kita bahas dulu tentang yang namanya gaya geser. Atau disimpulkan dengan F kecil. Nah, kalau dia gaya gesek ini cenderung melawan gerak benda. Oke, jadi arah daripada gaya gesek adalah cenderung melawan gerak benda. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri, kira-kira seperti itu. Nah, gaya gesek itu ada dua. Yang pertama ada gaya gesek statis. Kalau dia gaya gesek statis, maka benda dalam posisi diam. Lalu rumusnya untuk mencari gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan mu s dikalikan dengan normal. Apa itu mu s? Mu s itu koefisien gaya gesek statis. Saya ulangi, mu s koefisien gaya gesek statis. Kalau n tadi adalah gaya normal, ini Fs gaya gesek statis. Oke. Yang kedua gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis benda dalam posisi bergerak. Nah, rumusnya adalah Fk sama dengan mu k dikalikan dengan normal. Lalu kita analisis. Nah, misalnya di sini ada sebuah benda dengan massa m diberikan gaya dengan sebesar fx. Lalu kemana gaya gesek? Nah, ini kan ditarik ke kanan, berarti gaya geseknya adalah ke kiri. Nah, kira-kira seperti ini adalah f. Kemudian normalnya pasti ini, kalau seperti ini posisi bendanya berarti ke atas, sedangkan ke bawah itu namanya mg.
Nah, analisis yang pertama, jika fx lebih kecil daripada fs, ingat yang dibandingkan terhadap fs. Gaya yang bekerja pada benda dibandingkan dengan gaya statis, bukan kinetis, itu perlu diingat. Kalau fx lebih kecil daripada fs, maka nanti bendanya dalam posisi diam. Ya, dalam posisi diam. Lalu, berapa gaya gesek yang bekerja? Maka gaya gesek yang bekerja sama dengan sebesar fx. Itu dia. Perlu diingat, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bukan syarat yang kedua, analisis yang kedua, jika fx sama dengan fs, nilainya sama, maka benda namanya tepat akan gerak. Sudah bergerak belum? Belum, masih tepat akan bergerak. Lalu, berapa gaya gesek yang bekerja? Maka gaya gesek yang bekerja sama dengan sebesar fx sama dengan fs, karena nilainya sama. Oke. Yang ketiga, jika fx lebih besar daripada fs, maka benda sudah bergerak. Oke, lalu yang bekerja berapa? Maka gaya gesek yang bekerja sama dengan fk. Nah, itu dia. Jadi analisisnya ada 3, perlu diingat. Oke. Nah, satu lagi yang perlu diingat antara mu s dengan mu k. Ya, di sini kan ada mu s, ada mu k. Bagaimana kita menentukan ini di dalam soal, yang mana mu s, yang mana mu k? Jadi ingat, mu s pasti lebih besar daripada mu k. Jadi kalau misalnya di situ koefisien gesek diketahui 0,5 dengan 0,2, maka 0,5 itu adalah mu s, sedangkan mu k adalah 0,2, seperti itu. Oke. Inilah teori dinamika gerak bagian pertama. Kita lihat contoh soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar. Jika massa balok 3 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka gaya normal yang dialami balok adalah. Oke. Jadi coba kita lihat gambarnya. Di sini ada gaya F1 arahnya ke bawah, F2 arahnya ke atas. Kemudian kalau kita lukis gayanya, tentu ke bawah namanya adalah mg, sama dengan 3 dikali 10, 30 Newton. Kemudian gaya normalnya kemana? Ini bidang, ini bendanya, berarti gaya normal ke atas. Nah, gaya normalnya pada sumbu Y, berarti kita ambil sigma Fy sama dengan 0, atas kurang bawah. Ke atas ada normal, kemudian ada F2, dikurangi ke bawah, dikurang F1, kemudian dikurangi dengan mg sama dengan 0. Jadi kita mencari gaya normal. N ditambah F2 nya 8 dikurang F1 5 dikurang mg 30 sama dengan 0. Maka kita peroleh N sama dengan ini 35 dikurangi dengan 8 sama dengan 27 Newton. Ya. Jadi gampang. Itulah soal nomor 1. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar. Berapa besar gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kg pada gambar di atas? Oke. Kita lihat gambarnya. Di sini ada F1 arahnya ke bawah. Tentu kalau seperti ini posisi bendanya, berarti gaya normalnya adalah ke atas. Kemudian gaya berat
ke bawah mg. Nah, normalnya pada sumbu Y, jadi kita ambil sigma Fy sama dengan 0. Atas kurang bawah. Yang ke atas ada normal, cuman itu yang ke atas, dikurangi ke bawah F1. Kemudian dikurangi dengan mg sama dengan 0. Berarti N dikurang dengan 14. M-nya 3 dikali 10. Berarti 30 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 44 Newton. Oke, gampang ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Jika gaya F bekerja tegak lurus pada bidang miring yang kesat dengan koefisien gesekan tertentu dan massa benda 2 kg, maka besar gaya normal pada benda. Oke, kita mencari besar gaya normal. Ini seperti yang saya jelaskan di teori tadi. Tentu nanti gaya normalnya adalah ini bidangnya, berarti gaya normal adalah di sini. Oke, ini namanya normal. Lalu kalau ke bawah itu adalah mg. Kemudian kalau ke sini itu mg cos theta sesuai dengan teori yang saya jelaskan tadi. Lalu ke sini mg sin theta. Nah, ini kita ambil sebagai sumbu X, sedangkan ini kita ambil sebagai sumbu Y. Normal pada sumbu Y berarti kita ambil sigma Fy sama dengan 0 atas. Ini ke atas, N ya kan? Dikurangi ke bawah, ini ada F, berarti dikurangi F. Satu lagi ke bawah, ini mg cos theta, berarti dikurangi lagi mg cos theta sama dengan 0. Sudah habis ya. Ke atas normal, ke bawah F, mg cos theta juga ke bawah. Makanya kurang F kurang mg cos theta sama dengan 0. Berarti N dikurangi dengan 20, dikurang M-nya. M-nya 2 dikali 10 berarti 20. Cos sudutnya 60, berarti cos 60 sama dengan 0. N dikurang 20, dikurang 20 cos 60 setengah sama dengan 0. N dikurang 20 dikurang 10 sama dengan 0. Maka kita peroleh N sama dengan, atau normalnya sama dengan 30 Newton, ya kan? Gampang kok. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Jika massa benda 2 kg dan besar gaya F sama dengan 20 Newton seperti gambar, besar gas sentuh di A dan B adalah, jadi kalau dikatakan gas sentuh itu namanya gaya normal. Oke, jadi kita mencari gaya normal di A dan B. Coba lihat bendanya ya. Benda ini bersentuhan di A, bidang A dan bidang B. Jadi kalau kita lukis untuk bidang A berarti normalnya ke sini. Dari bidang A ini NA. Dari B ini bendanya berarti normalnya ke atas. Ini NB. Kemudian kalau ke bawah itu namanya M dikalikan dengan G. Jadi kita mencari gaya normal A dan B. Nah, coba kita lihat untuk mencari gaya normal A. Gaya normal A ini kan berada pada sumbu X. Berarti kita ambil sigma Fx sama dengan 0. Kanan dikurang kiri berarti NA dikurang ke kiri F sama dengan 0, maka NA sama dengan F, atau NA sama dengan nilai F nya adalah 20, berarti 20 Newton. Itulah gaya normal A. Kita lihat normal B pada sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan 0. Atas kurang bawah berarti NB dikurangi dengan Mg sama dengan 0. Maka NB sama dengan Mg sama dengan M-nya 2 gravitasi 10 berarti 20 Newton. Jadi normal A 20 Newton dan normal B 20 Newton. Jawabannya adalah bola. Nomor 5. Balok yang beratnya W ditarik sepanjang permukaan mendatar dengan kelajuan konstan V.
oleh gaya F yang bekerja pada sudut theta terhadap horizontal. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok oleh permukaan adalah, nah ini ditarik dengan gaya F di sini theta. Jadi kalau kita buat gini, kalau di sini theta maka di sini juga sama dengan theta. Oke, kita uraikan ya. Ini dekat sudut. Ini dekat sudut, maka di sini F cos theta. Sedangkan kalau ke sini pasti namanya F sin theta. Lalu normalnya kemana? Ini bendanya, ini bidang, berarti normalnya ke atas. Ini gaya normal. Oke, kemudian ke bawah adalah gaya berat atau mg sama dengan W. Oke. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok oleh permukaan adalah, ini gaya normal pada sumbu Y. Jadi kita ambil sigma Fy sama dengan 0, atas kurang bawah. Ke atas ada F sin theta, ada N, berarti F sin theta ditambahkan dengan N. Kenapa ini ditambah? Ini kan sama-sama ke atas. Ya, sama-sama ke atas. Dikurangi ke bawah, dikurangi dengan W sama dengan 0. Maka kita peroleh N sama dengan, ini pindah jadi positif, W pindah ke sana jadi dikurang, W dikurang F sin theta. Nah itu dia ya. Jadi jawabannya adalah W dikurang F sin theta. Pilihannya adalah C. Nomor 6, 3 buah bola masing-masing berjarak 30 cm, 30 cm dan 20 cm disusun seperti gambar di bawah, dengan bola kecil berada di atas kedua bola besar. Massa bola kecil sebesar M, massa bola besar masing-masing M besar. Percepatan gravitasi G. Besar gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil adalah. Jadi maksudnya besar gaya yang dikerjakan itu adalah besar gaya normal, ya, yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil. Nah, jadi begini. Ini soal masuk Universitas Gadjah Mada. Jadi ini benda M itu mengalami gaya normal dari benda M besar. Jadi kita tarik tegak lurus kira-kira seperti ini. Ini adalah N. Kemudian ini juga adalah N. Oke, ada dua ya. Ada dua. Sedangkan kalau ke bawah itu, ini ke bawah, itu gaya berat dari bola kecil. Nah, katanya jari-jarinya adalah 30 cm, 30 cm dan 20 cm. Berarti ini 30, ini 30 jari-jarinya, dan ini 20. Jadi kalau kita tarik dari sini, ini ke sini, kemudian ke sini, Oke. Berarti yang ini namanya 30 cm. Ini 30 cm. Ini 30 tambah 20 berarti ini adalah 50 cm. Otomatis ini adalah 40. Yang ini ya, 40. Nah, kalau di sini theta sama dengan di sini theta. Sama. Lalu kalau kita tarik ke sini, ini juga theta, ya kan? Ini sudut hadap theta, ini juga theta. Oke. Maka kalau kita uraikan, maka nanti ke sini adalah N cos theta. Dari sini juga, dari sini itu namanya N cos theta. Kemudian dari sini, ini. Oke, ini namanya N sin theta. Kemudian dari sini juga ini juga N sin theta. Nah, ini N kita ambil ini ya, sumbu Y, ini sumbu X. Jadi kalau kita lihat pada sumbu X, sigma fx sama dengan 0, kanan kurang kiri. Berarti N cos theta dikurangkan dengan N cos theta sama dengan 0. Ya 0 sama dengan 0 ya kan? Nggak ada yang kita dapat. Coba kita ambil dari sumbu Y. Sigma Fy
sama dengan 0. Dah, ini ke atas ada n sin theta, ini juga ke atas n sin theta. Dah, jadi kita pakai pada sumbu y dan pada sumbu x. Yang ini, yang biru ini nggak kita pakai lagi. Dah, yang n biru ini. Jadi ke atas ada n sin theta, satu lagi n sin theta, dikurang ke bawah ada mg sama dengan 0. Ini bisa dijumlahkan jadi 2n sin theta pindah sama dengan mg, berarti 2n sin, tadi segitiganya seperti ini. Coba kita lihat, kita ambil ya, boleh kita ambil segitiga yang bagian kiri, boleh bagian kanan ini. Dah. Nah, ini tadi 30, ini siku-siku, ini tadi 40, ini 50. Ini theta. Sinus theta itu adalah depan per miring. Berarti depannya adalah 40, miringnya 50. Berarti 40 per 50, 4 per 5. Jadi kalau kita masukkan nilai sin tetanya 4 per 5, berarti dikali 4 per 5 sama dengan mg. Maka kita peroleh n sama dengan, ini jadi 5 mg per 8. Nah itu dia. Oke, gampang kok. Ini soal masuk Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 7, apabila massa benda 4 kg dan mu s sama dengan 0,4 serta mu k sama dengan 0,1, jika gaya yang bekerja pada benda F sama dengan 2 Newton, maka besar gaya gesekan antara benda dengan bidang. Oke, kita mencari gaya gesek. Jadi kita lukis dulu. Tentu ke sini adalah mg, ini bendanya, ini bidang, berarti gaya normalnya adalah ke atas. Lalu gaya gesek kemana? Ini kan ditarik ke kanan, berarti gaya geseknya adalah ke kiri. Inilah gaya gesek. Nah, kita mencari gaya gesek yang bekerja. Oke, kita cari dulu normal. Untuk mencari normal, berarti kita ambil sigma f y sama dengan 0. Karena normalnya pada sumbu y. Atas kurang bawah, berarti n dikurang mg sama dengan 0. Maka n sama dengan mg sama dengan m-nya 4 kali 10 berarti 40 Newton. Oke. Kemudian kita mencari gaya gesek. Nah, yang bekerja. Kita cari dulu Fs, gaya gesek statis. Rumusnya adalah mu s dikalikan dengan normal. Mu s-nya 0,4 dikalikan dengan 40. Jawabannya adalah 16. Ya kan? Nah, apakah ini bekerja? Belum tentu. Kita analisis dulu. Nah, kita lihat bahwa nilai Fx-nya, ini kan Fx-nya sama dengan F, yaitu 2. Kita bandingkan dengan yang namanya Fs sama dengan 16. Maka Fx-nya lebih kecil. Kalau Fx-nya lebih kecil berarti kategori pertama, ya kan? Kategori pertama, maka gaya gesek yang bekerja sama dengan Fx, seperti itu yang saya jelaskan tadi. Jika Fx lebih kecil daripada Fs, maka yang bekerja lah sebesar Fx sama dengan 2 Newton. Inilah jawabannya. Berarti pilihannya adalah A. Nomor 8, sebuah benda dengan 10 akar 3 kg terletak pada bidang datar seperti gambar di bawah, dan koefisien gesekan statis dan kinetik bidang dengan benda 0,5 dan 0,2. Maka besar gaya gesekan yang terjadi adalah, oke, sama seperti soal nomor 7. Dah, cuman ini membentuk sudut. Oke, nggak apa-apa, gampang ini. Ke bawah namanya apa? Mg. Benda seperti ini berarti normalnya ke atas. Kemudian ini F membentuk sudut 60 derajat. Maka ke sini namanya adalah F cos 60 derajat. Ini namanya Fx. Kan pada sumbu X. Sedangkan ke sini namanya adalah F sin 60 derajat. Oke, kita cari dulu normal. Normal pada sumbu Y.
Berarti sigma Fy sama dengan 0. Atas kurang bawah. Ke atas ada N, kemudian ada F sin 60 derajat, dikurangi ke bawah, dikurang Mg sama dengan 0. Berarti N ditambah, ini 60 sin 60 derajat setengah akar 3, M nya 10 akar 3, berarti kalau Mg adalah 100 akar 3 sama dengan 0. Maka kita perlu dari sini N adalah, ini 30 ya, 30 akar 3, ini 100 akar 3, berarti 70 akar 3 Newton. Kemudian kita cari dulu Fs. Berarti mu S dikali normal sama dengan mu S nya di situ adalah 0,5 dikalikan dengan 70 akar 3 sama dengan 35 akar 3. Lalu kalau kita lihat Fx nya adalah kita ambil yang ini, ya kan, pada sumbu X, berarti F cos 60, F nya tadi 60, cos 60 setengah sama dengan 30 Newton. Nah kita lihat dulu Fx sama dengan 30, kemudian tadi Fs sama dengan 35 akar 3, siapa lebih besar siapa lebih kecil? Tentu Fx lebih kecil, ya kan? Nah karena Fx lebih kecil, maka gaya gesek yang bekerja sama dengan Fx sama dengan 30 Newton, kan? Oke, jadi jawabannya adalah D. Gampang. Itulah pembahasan dinamika gerak bagian yang pertama. Kalau kurang jelas bisa dikomen dan silahkan di-share. Demikian dari saya, Tio MF.